menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Natasha Aulia. Inilah selengkapnya. Seorang mahasiswi di Yogyakarta berhasil membuka usaha sweet coffee yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan usia karena menggunakan bajai sebagai tempat produksinya. Pasar Beringharjo di Yogyakarta mengalami lonjakan pengunjung saat liburan area wisata Candi Prambanan. Kemacetan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan wisatawan yang akan berkunjung di wisata Candi Prambanan. Berita pertama dengan laporan dari Stasiun Klaten mengalami kepadatan yang signifikan pasca libur. Jumlah penumpang meningkat drastis mencapai 30% lebih tinggi dari hari biasa, menciptakan suasana sangat ramai di Stasiun Klaten. Untuk perkembangan terbaru mengenai arus mudik dari Stasiun Klaten terpantau cukup padat. Mengingat Stasiun Klaten merupakan salah satu titik keberangkatan dan kedatangan utama bagi para pemudik. Terjadinya peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang yang datang dan pergi menjadi sebuah keuntungan bagi PT KAI dan juga beberapa petugas serta orang yang bekerja di area Stasiun Klaten. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Klaten, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, di mana terlihat sudah ramai pengunjung dari luar kota maupun dalam kota yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Hal ini juga menguntungkan dari berbagai pihak yang berada di Stasiun Klaten, terutama bagi para tukang ojek yang berada di Stasiun Klaten. Berikut pendapat dari salah satu tukang ojek yang berada di Stasiun Klaten. Kenalkan, saya Cornelia Suci, mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya boleh berkenalan dengan Bapak dulu sebelumnya? Siap. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aan. Bapak Aan, dari Klaten juga. Saya mau bertanya, gimana sih peningkatan pemudik tahun 2024 ini? Apakah lebih ramai dari tahun 2023 ataukah masih sepi-sepi atau gimana? Untuk tahun ini peningkatan ada banyak sekali untuk penumpang. Apalagi kan ini sudah jauh dari pandemi COVID ya? Iya. Peningkatannya lumayan banyak atau sedikit? Lumayan banyak. Terus sejak kapan sih Pak di stasiun ini mulai ramai kembali daripada hari-hari biasanya? Biasanya hari weekend untuk Sabtu dan Minggu. Jadi itu hari biasa. Ya, lebih ramai dari misalnya hari Senin sampai Kamis ya? Iya, benar. Kalau untuk para pemudiknya sendiri, ini lebih ramainya akhir-akhir minggu ini atau udah dari awal kemarin? Dari mulai hari kemarin. Oh, berarti belum lama ya ramainya? Belum lama. Tapi lebih signifikannya rame sore hari? Sore hari biasanya. Oh, iya. Terus, maaf nih Pak, boleh nggak aku tanya berapa sih peningkatan pendapatan Bapak selama masa mudik ini? Atau meningkatnya jauh atau lumayan naik gitu? Ya lumayan sih, untuk kenaikan itu bertahap ya. Iya, Bertahap. Yang biasa 50 menjadi 70 80 itu per hari. Terima kasih ya Pak. Demikian dari saya Suci dari Stasiun Klaten. Untuk para pemudik, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Kembali ke studio. Akhir pekan ini, Yogyakarta dipadati wisatawan-wisatawan untuk berlibur. Meningkatnya kunjungan wisatawan ini, Jogja membuat lalu lintas jalan Jogja Solo padat merayap, bahkan macet tetap. Candi Prambanan menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin berlibur di saat libur hari raya. Sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di area wisata Candi Prambanan. Kemacetan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan wisatawan yang akan berkunjung di wisata Candi Prambanan. Sekarang saya berada di Jalan Lalu Lintas Jogja Solo yang berada di selatan wisata Candi Prambanan, di mana tanggal 28 April ini perjalanan yang saya lihat sekarang sangat padat. Nah, dikarenakan banyak sekali yang berwisata di daerah Candi Prambanan ini, dan sekarang saya sedang dengan salah satu pengguna jalan yang ada di sini. Pak, saya mau nanya nih soal yang ada di sini. Yang pertama apakah di Jalan Jogja Solo ini biasanya mulai pada di jam berapa ya Pak?
Ya mulai padat itu jam-jam gini ya jam 5 lebih nanti sampai hampir maghrib. Dikarenakan ini kan hari-hari Minggu itu banyak bis-bis wisata yang sering banyak yang jalan. Terutama itu karena Candi Prambanan itu keluar masuknya pintu itu kan jadi banyak bis wisata, jadi menjadikan macet jalan Prambanan, jalan Prambanan Jogja, ke Solo Jogja gitu. Terus tuh yang kedua ada apa sih Pak perbedaan jalan weekend sama weekdays tuh? Perbedaannya ya cuma kadang-kala kan apa itu karena macetnya kan kadang-kadang kalau sini macet ya Mbak, lewatnya yang sebelah sini juga kalau macet itu ngambil jalan ke arah Piyungan, Wonosari nanti sampai Giwangan. Nah kira-kira apa sih Pak yang mempengaruhi jalan kepadatan ini Pak? Kepadatan yang mempengaruhi ya karena itu bis-bis yang keluar jadi Candi Prambanan Taman Wisata itu keluar lampu merah itu loh. Dan nanti ke arah ke Jogja. Jadi karena itu banyak wisata itu yang menjadikan macet biasanya gitu. Kecuali itu juga karena banyak bis wisata itu. Gitu ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Sekian dari saya, kembali ke studio. Loh, tenan iki bijiku kok iso? Wah, ra bener iki. Kudu takon ke dosene iki. Duh, tugas kurung rampung meneh. Aha, go GPT wae. Nah, akhirnya wis iso rampung. Duh, gawean meneh. Bagi Anda yang memiliki hobi berolahraga seperti jogging, Alun-Alun Kidul merupakan salah satu rekomendasi tempat untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut. Alun-alun Kidul Yogyakarta terkenal sebagai tempat yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk jogging di pagi hari. Banyak masyarakat lokal maupun luar
yang memanfaatkan waktu pagi diisi untuk berolahraga sambil berkuliner di alun-alun kidul Yogyakarta. Baik, selamat pagi para pemirsa. Saya Auliaul Karimah. Saya sedang berada di alun-alun Kidul dan saat ini saya bersama pengunjung yang sedang berolahraga. Baik, sebelumnya kakaknya siapa? Boleh perkenalan dulu? Saya Erni. Saya Widya. Baik. Jadi kita mau wawancara. Pertanyaan yang pertama itu, apakah sudah menjadi rutinitas berolahraga di sini di alun-alun Kidul? Sudah menjadi rutinitas setiap hari Minggu. Hari Minggu pagi. Ya. Baik. Apakah alun-alun Kidul ini dianggap nyaman untuk melakukan kegiatan olahraga? Menurut saya nyaman-nyaman aja sih. Ya, kalau menurut saya juga nyaman-nyaman aja. Menurut kakak, apakah lalu lintas di alun-alun Kidul ini mempengaruhi kegiatan berolahraga? Agak mempengaruhi. Iya, karena kan akibatnya agak sedikit mengganggu kan kalau lagi lari gitu. Baik, sekian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya, Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan kakaknya. Dengan siapa, Kak? Ya, saya Amanah Oktaviandari, biasa dipanggil Amanah. Baik. Ya. Menurut kakak, apakah sudah menjadi rutinitas untuk melakukan kegiatan olahraga di alun-alun Kidul? Kalau saya sendiri sudah menjadi rutinitas karena saya biasanya setiap hari Sabtu atau Minggu itu selalu rutin olahraga di sini seperti jalan kaki ataupun jogging begitu. Baik. Apakah alun-alun Kidul dianggap nyaman untuk melakukan kegiatan olahraga? Kalau menurut saya nyaman karena memang di sini kan ada fasilitas untuk bermain di lapangannya yang aman dari kendaraan dan juga ada tempat tersendiri untuk olahraga seperti di pinggir-pinggir. Jadi lumayan aman untuk berolahraga. Baik. Menurut kakak, apakah lalu lintas di alun-alun Kidul ini mempengaruhi kegiatan olahraga? Sebenarnya sedikit mempengaruhi ya Kak, karena nanti kalau lalu lintasnya agak penuh, otomatis kita untuk jalannya atau untuk larinya itu terganggu. Tapi kadang para pengguna kendaraan itu sudah tahu kalau di sini tempat olahraga, jadi istilahnya tidak terlalu mempengaruhi juga. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga sukses selalu ya. Sekian laporan dari lapangan, saya Auliaul Karimah kembali ke studio. Judi online menjadi sebuah topik yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Maraknya, judi online terjadi di kalangan remaja hingga dewasa. Selamat malam pemirsa, dengan saya Fahri Zaki Nur Iksan. Saya bersama dengan narasumber kita. Ya, ini Mas siapa namanya? Tit. Ya, di sini saya mau bertanya tentang perjudian ya, Mas. Oh iya. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam perjudian online? Pertama tuh saya lihat temen, Mas. Lihat temen terus kok bagus gamenya. Terus saya cobalah. Ya awalnya tuh coba-coba. Saya depo kecil 20, 30 jadi berapa itu Mas? 800, 2 juta gitu. Itu ya awal mulanya seperti itu. Jadi itu dikira game ya? Ya dulu saya kira tuh cuma kayak apa ya? Ya candy gitu Mas. Okay. Aku main yang kayak candy gitu. Okay. Ya. Pertanyaan yang kedua saya bertanya bagaimana Anda menilai resiko dan konsekuensi yang terkait dengan perjudian online tersebut? Gimana ya Mas? Tentang kayak perekonomian gini jadi kayak keuangan di keluarga saya tuh jadi gimana ya? Ya saya dulu jual HP saya, terus ya sempat saya sampai dijual HP. Sampai sempat jual HP saya, terus gadein motor ibu saya itu juga tempatnya ibunya juga. Iya, itu cuma gara-gara judi online itu kesalahan saya aja. Terus saya dimarahin sama keluarga saya, tapi itu malah saya ulangin lagi.
ya itu gimana ya, ya gitu, kayak gitulah mas. Tapi habis ketahuan itu masnya ada yang kayak dibatasin atau apa gitu? Ya kayak pembatasannya paling fasilitas yang saya dapat seperti motor tuh ditarik sama keluarga saya, jadi nggak boleh bawa motor. Terus HP juga saya ya yang jelek-jelek lah mas, ibaratnya gitu, cuma kejual ya yang seperti itulah mas. Terus yang ketiga ya mas, pertanyaan saya yang ketiga, Ya. apakah Anda merasa adanya pengaruh negatif dari kegiatan perjudian online terhadap kehidupan pribadi atau keuangan Anda mas? Ya kayak gitu tadi ya mas, kayak tentang keuangan keluarga itu jadi kayak saya dijauhin lah ibaratnya, sama teman-teman juga mas. Saya sempat itu juga pinjem temen 100 200 ya tak kembaliin, tapi lama nunggu kembali lagi tuh uangnya mas, kadang seperti itu. Terus jadi ya dijauhin aja sama keluarga, terus sama teman-teman juga dikucilkan jadinya dikucilkan. Iya, dampak negatifnya sama kecanduannya itu juga itu mas. Itu yang bikin susah ya mas? Iya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya ya mas ya, bagaimana Anda mengelola waktu dan uang Anda saat berjudi online? Mengelola uang? Iya, mengelola uang dan waktu. Dia dibagi-bagi atau pas kegiatan apa atau gabut atau? Kalau waktu sih kayak saya judi Waktu luang gitu ya? Iya, saat waktu luang, saat saya sendirilah, ibaratnya sendiri di kamar nggak ada kegiatan, ya saya judi online itu tadi. Terus mengelola uangnya kan itu tidak, kalau mainan tidak kayak iya ya, kayaknya kesalahan saya tuh gini mas, saya dapat jackpot tapi saya mainin lagi gitu. jadi uangnya cuma muternya cuma di judi online itu mas. Ya jadi nggak, ya gimana ya mas, ya nggak untung. Jadinya cuma buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu. Seperti itulah mas. Jadi menyesal ya sekarang ya mas? Ya menyesal sekali sih mas. Jadi sekarang tidak mengulangi lagi atau mas sudah Ya tidak? sekarang udah enggak sih mas, ibaratnya jarang lah. Iya. Itu pernyataannya cuma itu aja ya mas? Iya. Sebelumnya terima kasih sudah mau saya wawancarai. Oh ya mas. Yang pertama pertanyaannya, apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam perjudian online? Yang mendorong itu pertama pergaulan mas, lingkungan saya itu kebanyakan yang berjudi online, makanya saya keikut. Jadi alasannya judi ya? Pergaulan, lingkungan ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menilai resiko dan konsekuensi yang terkait dengan perjudian online tersebut? Kalau saya resikonya pasti kehilangan uang ya mas, kehilangan uang. Terus resikonya udah pasti yang buruk-buruk, jadi terima aja konsekuensinya udah. Yang ketiga yang selanjutnya ya, apakah Anda merasa adanya pengaruh negatif dari kegiatan perjudian online terhadap kehidupan pribadi atau keuangan Anda? Banyak mas, dari uang makan kepakai, terus banyak juga utang-utang di sana sini, terus kadang juga sampai makai uang kampus gitu, uang SPP gitu. Jadi itu aja ya mas ya? Terima kasih ya mas. So sweet banget sih. Syifa, buruan deh siap-siapnya, keburu papi memales loh, nanti malah nggak jadi. Ini anak sama emaknya sama aja. Mi, kopinya ditaruh sebelah mana ya?
Cari aja, Pi, di rak situ loh. Mi, kok listriknya mati sih? Nih, bentar, Pak. Papi di mana? Sini, Mi. Konslet ya Pak, makanya jangan ngawur pakai listrik. Every now and then I think it might want to control back your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. No, no, no. If you're looking into her eyes, she's holding on to you so tight, the way I did before. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Every now and then I think it might want to control back your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. No, no, no. If you're looking into her eyes, she's holding on to you so tight, the way I did before. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. Sebuah pengalaman inspiratif tentang seorang mahasiswi yang berhasil membuka bisnis street cafe yang menggunakan bajai sebagai tempat produksinya. Seorang mahasiswi di Yogyakarta berhasil membuka usaha street coffee yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan usia karena menggunakan bajai sebagai tempat produksinya. Berkat semangat kewirausahaan dan kecintaannya pada kopi, ia menciptakan konsep kopi yang menarik di area jalanan yang ramai. Selamat malam para pemirsa, dengan saya Stefani Armi Lucianina. Saya sedang berada di Kopi Rembel yang ada di daerah Kota Baru, dan sekarang saya sedang bersama dengan owner Kopi Rembel. Silakan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fani. Kebetulan di sini aku sebagai owner dari Rembel Coffee sendiri. Untuk kesibukanku sekarang ini masih sambil kuliah ya, tapi sambil bisnis juga. Jadinya cuman untuk kuliahku nggak yang terlalu padat sih, jadi masih masih oke buat ini. Nah, apa nih alasan Kak Fani membuat Rembel Kopi yang bertema bajai ini? Sebenarnya karena lihat tren tahun ini kan untuk coffee shop sendiri udah mulai turun ya untuk yang bangunan. Kalau lihat beberapa dari teman-teman bilang untuk sekarang tuh lagi naiknya street coffee. Jadi aku pengen bikin yang beda dari street coffee yang lain. Untuk biasanya street coffee kan manual ya untuk kopinya. Di sini aku pakai untuk alat yang proper, pakai mesin kopi, pakai grinder. Jadi beda juga, terus pakai unit kendaraannya bajai dan dimodif gitu sih, jadi biar pembeda aja sebagai unique selling point-nya gitu sih. Apa nih yang mendorong Kak Fani untuk bekerja paruh waktu sebagai pekerja kopi dan sebagai mahasiswi? Sebenarnya karena dari dulu sih aku sendiri emang suka kerja ya, suka jualan kayak gitu, jadi kayaknya emang nggak tahu ya, entah passion atau apa kayak gitu, emang suka aja, terus pengen punya bisnis sendiri. Jadi biar kedepannya Rembel Coffee pengennya sih ada beberapa unit, entah nanti franchise atau kayak gimana, dan nanti dikembangin buat jadi hulu ke hilir sih kayak gitu. Nah, bagaimana nih Kak Fani membagi waktu antara pekerjaan ini dengan tanggung jawab lain? Contohnya tuh kan Kak Fani lagi sambil kuliah ya. Nah, itu gimana tuh membagi waktunya? Untuk bagi yang kopi, di sini kopi susu di vanilla sweet cream, caramel macchiato, coconut latte. Kalau non coffee ada di berry matcha cloud sama di dirty berry sih. Oh, itu mocktail ya Kak? Iya, itu mocktail. Coffee mocktail kita juga ada sih di tropical bass gitu. Mungkin Kak Faninya mau kasih pesan buat para permisa di rumah, silahkan. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, semangat buat segala melakukan aktivitasnya, apalagi yang misal dituntut untuk kuliah sambil bekerja kayak gitu, semangat, terus
jangan pokoknya semangat aja lah kayak gitu, sama jangan lupa ngopi di Rembel ya kayak gitu. Sama promosi juga mungkin, silakan. Boleh. Buat teman-teman yang pengen ngopi bisa datang ke Rembel Coffee. Kalau pagi kita di alun-alun Kidul, kalau malam kita ada di Kota Baru. Jadi ditunggu ya di Rembel Coffee. Demikian liputan dari lapangan, saya Stefani Armi Lucianina, kembali ke studio. Kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro, termasuk Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mereka sengaja datang menghabiskan waktunya untuk berbelanja oleh-oleh di hari libur akhir pekan dan sekolah. Pasar Beringharjo di Yogyakarta mengalami lonjakan pengunjung saat liburan. Pasar ini ramai dikunjungi oleh wisatawan yang mencari oleh-oleh seperti batik, kerajinan tangan, dan beberapa makanan tradisional lainnya. Pemirsa, saat ini saya sedang ada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Terpantau di sini sangat ramai karena situasi saat ini sedang liburan sekolah. Yang ada di salah satu toko baju di Pasar Beringharjo ini. Permisi, dengan Ibu siapa? Bu Is. Ibu Is, sudah berapa lama Ibu jualan di sini? Kurang sekitar 21 tahun. Oh, sudah. Kan kebetulan saat ini lagi liburan sekolah nih, apakah rame atau gimana? Yo, alhamdulillah kalau musim-musim liburan itu semua baik pedagang sayuran, apa konveksi, apa jilbab itu semua rame. Jadi menyeluruh rata. Oh, jadi kayak rame itu menyeluruh ya? Yeah. Kalau di sini harganya, kalau liburan tuh ada harga khusus nggak? Apa masih sama aja? Kalau biasanya kalau kios-kios paling depan itu harganya dinaikkan, tapi kalau udah masuk ke los-los itu harganya standar. Oh, berarti kalau sudah masuk ke dalam itu masih harga standar ya? Oke, baik Ibu, terima kasih. Sami. Sebagian besar pengunjung yang datang ke Pasar Beringharjo adalah wisatawan luar kota yang berlibur di kota Yogyakarta. Udah berapa kali ke pasar? Kalau hari ini tujuannya ke sini karena lagi liburan atau liburan? Tanggapannya Ibu nih soal Pasar Beringharjo, apakah ini jadi salah satu tempat yang harus dikunjungi ke Jogja? Iya, dari baju. Sebenarnya kan ada di sini ya. Kalau untuk harga di sini terjangkau atau enggak? Kalau untuk harganya sih standar ya. Sekian laporan dari Pasar Beringharjo Yogyakarta. Saya Ersa, kembali ke studio. Bukan menjadi sebuah hal yang baru bagi para wisatawan dari dalam maupun luar negeri bahwa Yogyakarta memiliki destinasi wisata yang menarik, salah satunya Candi Prambanan. Berita ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Natasha Aulia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Code News selanjutnya. Selamat pagi. Halo semuanya, kembali lagi di Kuat TV. Jadi aku sekarang lagi di Candi Prambanan, tempat yang harus kalian datangin waktu hari liburan nih. Yuk ikutin terus. Candi Prambanan adalah salah satu kompleks candi Hindu terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya. Dengan arsitekturnya yang megah dan detail ukiran yang menakjubkan, tempat ini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling mengesankan. Saat berkeliling kompleks candi, kalian akan merasakan keagungan masa lalu yang masih kental hingga saat ini. Dikelilingi hutan hijau yang menyejukkan, Prambanan menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjungnya. Selain keindahan arsitekturnya, Prambanan juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan di Yogyakarta. Setiap tahunnya, pertunjukan sendera tari Ramayana diadakan di panggung terbuka dengan latar belakang candi yang megah, menciptakan suasana magis yang sulit untuk dilupakan. Jadi kalau kalian pengen cari pengalaman tentang keindahan alam, budaya, kalian harus banget datang ke Candi Prambanan karena di sini tempatnya sangat indah sekali dan pastinya harus banget kalian kunjungin saat liburan. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Ditunggu untuk program selanjutnya. Bye bye.